hari ini dengan tema sudah ada Quran dan Sunnah, kenapa harus ijtihad? Alhamdulillah narasumber kita telah hadir di hadapan kita, yaitu Ustadz Hanif Lutfi LCMA dan Ustadz Haji Ahmad Sarwat LCMA, dan pembantunya yaitu Bapak Ustadz Sutomo Anasir MLC. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali lagi Rumah Fikih Indonesia bekerja sama dengan MTDU Majelis Ta'lim Darul Ulum dan juga televisi kesayangan Anda semuanya, Share Channel, menghadirkan satu program yang mudah-mudahan di program ini akan mampu menyediakan jawaban-jawaban untuk berbagai macam persoalan yang aktual dan juga bisa memberikan titik terang kepada problematika yang mungkin dianggap kontroversial. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita angkat dan akan dihadirkan di KMK, kajian malam Kamis ini, adalah tentang sudah ada Al-Quran dan Sunnah, kenapa masih perlu untuk berijtihad, yang akan dikupas tuntas oleh dua narasumber kita, yaitu beliau Ustadz Ahmad Sarwat LCMA beserta Ustadz Hanif Lutfi LCMA. Kita sapa mereka berdua. Assalamualaikum Ustadz. Kita langsung mulai tentang KMK kita, sudah ada Al-Quran dan Sunnah, kenapa masih ijtihad ini? Ya. Pertanyaan pertama mungkin saya sampaikan kepada narasumber Ustadz Hanif Lutfi tentang tema ini. Ya, kenapa perlu adanya ijtihad? Padahal sudah jelas ada Al-Quran dan juga ada As-Sunnah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Share Channel TV dimanapun Anda berada. Ini judul memang cukup menarik. Kenapa? Karena judulnya sudah ada Al-Quran dan Sunnah, kenapa masih ada ijtihad? Kita nanti akan artikan satu persatu karena kadang-kadang kita juga nggak tahu ijtihad itu apa, gitu Pak ya. Makanya nanti kita artikan judul ini maksudnya bagaimana. Berangkat dari hari ini, Bapak kalau baca Quran cari terjemahnya gampang nggak Pak? Gampang Pak ya. Bahkan kalau Bapak punya HP Pak, mau terjemah yang langsung ngomong sendiri aja bisa Pak ya. Nah, hari ini kalau kita bicara As-Sunnah, biasanya kalau hari ini As-Sunnah atau hadis itu kan hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, itu kan sudah ada tuh Pak ya. Bapak hari ini bisa baca hadis sendiri nggak Pak? Bisa Pak ya? Bisa. Bahkan di Play Store itu sudah ada terjemahnya. Bener nggak Pak? Bener. Nah, seolah-olah apa yang disampaikan oleh Nabi itu kita dengan mudah kita akses hari ini. Qurannya ada, hadisnya ada. Tetapi pertanyaannya, kenapa masih butuh ijtihad? Kita akan coba lihat begini. Arti ijtihad itu sendiri kita harus artikan. Kenapa? Kalau kita tidak tahu artinya, kita nanti akan kehilangan esensi dari judul ini. Ijtihad itu dari kata-kata ijtihadun, dari kata istihada yajtahidu, dari fi'il madinya itu jahada, yang artinya sungguh-sungguh. Ini secara bahasa ya. Kalau secara istilah artinya apa? Para ulama nanti mengartikan begini, misalnya as-sam'ani, atau misalnya yang paling gampang itu udah ulama-ulama kontemporer dikatakan al-ijtihad huwa istifrohul faqih alus ali tahsili dhonin bihukmin syar'i. Sungguh-sungguh menggali hukum dari dalil-dalil yang sudah ada. Itu namanya ijtihad. Kenapa kok harus ada ijtihad? Karena Pak ya, kalau ditanya Quran itu disebut hukum atau bukan? Oke, saya kasih pertanyaan gini Pak. Quran itu atau hadis itu, Quran itu kitab hukum atau bukan Pak? Quran itu kitab hukum bukan? Kita kenal kitab undang-undang hukum pidana Pak ya? KUHP. Itu kan KUHP itu Pak. Itu kan hukum tuh, kitab hukum tuh. Quran itu kitab hukum atau bukan? Kitab hukum, ya Pak ya. Cuma yang benar bukan kitab hukum, tapi sumber hukum. Buktinya Jadi bukan apa? kitab hukum ya, sumber hukum. Sumber hukum.
Kenapa kok disebut sumber hukum? Di dalam Quran tidak semuanya bicara mengenai hukum. Benar nggak Pak? Kenapa? Karena ada cerita orang-orang terdahulu, ada tentang alam ini, gitu ya Pak ya. Kalau cerita orang terdahulu, hukum atau bukan? Bisa jadi hukum, tetapi buat mereka. Tapi apakah buat kita hukum? Nah itu namanya ijtihad. Gitu ya. Selain juga dalil-dalil yang ada di dalam Quran itu menjadi suatu hukum, itu tidak langsung oh Allah perintahkan berarti wajib. Tidak. Kenapa? Karena butuh ijtihad. Ini pertanyaan ini nih seolah-olah yang namanya Al-Quran dan Sunnah itu satu hal dan ijtihad itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Ya betul. Makanya di sini nih kurang tepat. Kenapa? Justru Quran dan Sunnah itu butuh ijtihad. Kenapa? Karena Quran itu teks Pak, dalil ya Pak ya. Kita disebut dalil kan, teks itu kan Quran menyebutkan seperti ini kan teks tuh. Tapi untuk memahami teks itu butuh usaha. Saya kasih contoh. Kita ke Jepang, ya Pak ya. Di Jepang itu tulisannya itu bahasa Indonesia atau bahasa Jepang? Jepang ya Pak ya. Misalnya nih kita naik yang kereta, di situ ada tulisannya kemana, 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 gitu ya. Pertanyaannya, Bapak tahu nggak kalau tulisan itu petunjuk? Tahu Pak ya? Tahu. Tapi kalau kita nggak bisa bahasa Jepang, Bapak tahu kok kalau itu kemana itu tahu nggak Pak? Nggak tahu. Nah, Ternyata kenapa? itu iklan, Zat. Ternyata iklan. Artinya apa? Quran itu petunjuk. Tetapi untuk memahami petunjuk itu tidak semua orang paham karena butuh alatnya. Apa yang pertama? Ya tahu bahasanya, gitu Pak ya. Tapi kadang-kadang yang bertanya seperti ini tuh menganggap Al-Quran sudah jelas gitu, hadis juga sudah jelas. Nah, Ya. mungkin kenapa perlu ada ijtihad gitu ya. Ya. Karena katanya ilnal halal bayin wal haram bayin. Sudah bayin kok gitu. Udah, ya. Memang kalau disebut Quran itu petunjuk jelas gitu Pak ya. Cuma kadang-kadang petunjuk Quran itu tidak sejelas yang kita pahami. Kenapa? Karena ternyata Pak di dalam Al-Quran itu kalau kita nanti dua hal ya, saya akan coba fokus kepada Al-Quran dulu. Karena Quran itu dikatakan zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Tetapi petunjuk belum menjadi petunjuk kalau dia sendiri tidak bisa membaca petunjuk. Saya pernah punya kasus Pak, teman kita Ustadz Ajib itu dulu pertama punya HP yang punya ada GPS-nya ya Pak ya. Pertama kita ajarin GPS itu begini. Beliau dari Bekasi Pak pakai GPS ke DU Center gitu. Ternyata di GPS itu ada cara membacanya yang mana beliau belum paham. Ternyata beliau klik, beliau tidak avoid tol ya Pak ya, tidak hindari tol. Jadi sama GPS Pak diarahkan lewat tol, padahal beliau naik motor Pak. Dan di tengah jalan beliau bilang kok sepi, lama-lama sepi Pak. Lama-lama banyak orang klakson dari belakang, din gitu ya. Tahu-tahu depan ada gate pintu tol, loh lewat tol toh gitu ya. Nah GPS itu petunjuk, bener nggak Pak? Bener. Tapi kalau membacanya saja tidak bisa, berarti ya tidak bisa menjadi petunjuk, bisa jadi keliru. Oke. Makanya nanti kita akan coba membahas kekeliruan itu. Kesimpulannya adalah ijtihad itu penting dan Ya. makna ijtihad itu seperti yang tadi sudah didefinisikan. Artinya memang tidak semua orang bisa melakukan ijtihad itu sendiri. Ya betul. Nah, karena ijtihad itu penting, jangan sampai orang yang tidak bisa berijtihad seperti orang yang tersesat di jalan tol itu tadi, Ustaz. Betul. Atau orang yang mungkin nggak tahu bahasa Jepang tetapi ini jelas kok arah panahnya dan seterusnya. Padahal itu Ya, arah betul. panah kemana juga agar tidak tersesat ya jangan memahami sendiri begitu. Oke, betul. Baik, itu tentang pertama pentingnya istihad ternyata di situ. Ada tambahan dari Ustadz Sarat barangkali Ustadz. Iya, sebenarnya saya cuman meluruskan saja, takutnya salah tafsir. Tadi dibilang Al-Quran itu kitab hukum atau bukan. Pak Haji Romli jawab kitab hukum dan Ustadz Hanif bilang bukan. Jadi yang benar yang mana? Begini, kalau kita sebut istilahnya kitab hukum itu, memang di dalam Al-Quran itu ada hukum Allah gitu ya. Tetapi belum berwujud dengan deskripsi sebagaimana lazimnya sebuah Kitab hukum. undang-undang yang ada pasalnya, ada babnya, ada ayat dan sebagainya gitu ya. Karena tadi juga sudah disebutkan di dalam Al-Quran itu ada juga kisah-kisah umat terdahulu, ada kisah-kisah yang akan terjadi kemudian, ada tentang akhirat, ada tentang Allah.
tentang malaikat dan sebagainya. Nah, semua itu sebenarnya memang bukan kandungan hukum. Bahkan kalau para ulama Quran, para ahli tafsir itu umumnya menyepakati, walaupun ini juga ada khilafiyah, ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran itu tidak terlalu banyak, tidak sampai separohnya. Ya kan, kalau ayat Quran itu jumlahnya ada berapa? Udah ada yang pernah ngitung belum? 6.000 berapa? 6.236 ya. Itu yang mushaf kita punya tuh, coba deh iseng-iseng daripada bengong gitu, hitungin deh tuh ayatnya gitu ya. Nah, dari 6.200-an ayat itu yang masuk dalam konteks ayat hukum ya, itu kebanyakannya mengatakan ya sekitar 200-an saja. Cuma 200-an. Walaupun nanti ada khilafiyah di situ ya, tapi yang bilang 200 itu cukup banyak gitu. Nanti kalau kita cari tafsir-tafsir ayat ahkam itu biasanya ya nggak akan jauh-jauh dari angka 200-an ayat. Coba 200 per 6.200 berarti berapa persennya kandungan hukum di dalam Al-Quran. Nah itu Pak, jadi dari situ nanti kita akan tahu bahwa oh ternyata kandungan Al-Quran itu luas, banyak. Nah yang terkait dengan hukum itu nggak semuanya, hanya sebagiannya. Itu pun baru mengandung hukum. Kira-kira begini, tanah air kita ini kan punya banyak kekayaan alam, mengandung potensi-potensi misalnya minyak bumi ya Pak ya. Tapi kalau kita bor tanah kita, itu yang keluar bukan pertalite, itu bukan apa namanya, bukan pertamax, yang keluar apa? Ya minyak juga sih, tapi hitam. Dan itu masih harus diolah. Kalau misalnya minyak bumi yang keluar dari tanah kita langsung kita masukin ke tangki bensin mobil kita, insya Allah mobilnya langsung rusak gitu, nggak bisa dipakai. Tapi kan itu minyak, iya sih minyak, tapi minyak yang belum diproses, belum diolah. Nah ayat Quran itu kira-kira kayak minyak bumi masih hitam gitu. Nah biar dia bisa dipakai itu perlu diproses. Jadi gini kan, misalnya yang saya kasih contoh sederhananya, di Quran itu kan ada perintah kita wajib untuk misalnya sholat Jumat gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au itu kan segeralah berjalan menuju ke tempat sholat Jumat. Itu fi'il amr, perintah kan? Nah, kalau ada perintah di Quran, saya tanya hukumnya wajib apa sunnah? Wajib kan? Nah, kalau ada perintah wajib. Sekarang begitu sholat itu udah selesai dilaksanakan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki karunia Allah. Itu fi'il amr juga kan? Nah, saya tanya, habis sholat Jumat bertebaran di muka bumi dan mencari rezeki, itu hukumnya wajib nggak? Berarti kalau habis sholat Jumat kita makan, dosa. Habis sholat Jumat kita pulang tidur, dosa. Gimana? Kan sama-sama fi'il amr. Ya kenapa kalau fi'il amr yang satu jadi wajib, yang satu jadi, ya kalau kita bilang wajib juga nggak apa-apa sih. Tapi saya kira nggak ada orang yang, apalagi gini Pak, di Timur Tengah, di Saudi Arabia, di Mesir dan sebagainya, hari Jumat tuh hari libur. Dan orang nggak ada yang kerja hari itu. Apa orang se-Mekah se-Madinah tuh nggak paham Quran? Nggak ada yang paham Quran. Pak, kalau Bapak umroh, ya umroh kan suka ketemu hari Jumat kan? Nah, begitu hari Jumat lagi umroh Pak, selesai sholat Jumat kita kerja nggak? Enggak, dosa dong berarti. Jalan-jalan. Dosa dong, kan perintah Qur'annya fantashiru fil ardi. Nah, kok jadi aneh? Apakah semua perintah dalam Quran itu berarti wajib? Enggak juga. Nah, di situ ada proses untuk menarik kesimpulan hukum. Jangan sembarangan dan jangan seenaknya setiap perintah berarti wajib. Enggak juga. Dalam konteks yang ini, kenapa kok habis sholat Jumat kita nggak wajib kerja padahal fi'ilnya fi'il amr? Tahu nggak Pak? Karena sebelumnya mencari rezeki atau bekerja itu kan dilarang. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul baik. Dan tinggalkan jual beli. Oh, jual beli itu haram pada saat itu. Tapi setelah itu datanglah perintah dengan sigat amr. Wabtaghu min fadlillah. Nah, kalau sesuatu yang tadinya dilarang kemudian diperintah, itu sama dengan jatuhnya bukan wajib, jatuhnya boleh. Maka terjemahan yang benarnya, ini kalau orang ngerti Quran gitu ya, apabila sholat Jumat sudah ditunaikan, maka silahkan mencari rezeki lagi. Gitu cara jawabnya.
Itu namanya ijtihad, Pak. Kalau orang kagak ngerti ijtihad, itu hukum jadi kacau balau yang ada di dalam Quran itu. Cuman bermodalkan bahasa Arab doang, fa'ala yaf'ulu fa'lan, wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun of all, misalnya gitu kan. Perintah itu berarti harus dikerjain. Ya nggak bisa juga, gitu kan. Nggak semua perintah dalam Quran tuh jatuhnya jadi wajib. Di situ butuh ijtihad. Itu kalau tahu kaidah perintah itu wajib. Nah, itu kalau kan. nggak tahu bahasa Arab sama sekali. Apalagi kalau nggak tahu bahasa Arab sama sekali, lebih parah kan. Ya, baik. Berarti penting namanya istihad ini dalam rangka untuk mengamalkan Al-Quran dengan pemahaman yang benar itu. Ustaz. Ya. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah mendefinisikan istihad, Ustaz, prosesnya istihad sampai terbentuknya sebuah hukum itu seperti apa? Ya, kalau tadi memang disebutkan ada dalil, ada cara memahami dalil Pak ya. Dan yang paling penting adalah orang yang memahami dalil itu Pak. Makanya suatu hukum itu disebut suatu hukum, itu kalau 3 hal itu terpenuhi. Yang pertama adalah dalilnya benar, ya Pak ya. Yang kedua adalah orang yang memahami itu benar. Yang ketiga adalah cara memahami juga benar. Dalil, orang, dan caranya. Gitu. Yang mana kalau dalam bahasa Arab itu sering disebut dalil itu al-adillah ya. Kemudian orangnya itu al-mustadil atau mujtahid atau mustambit, yaitu orang yang menggali hukum. Kemudian yang ketiga adalah istidlal atau ijtihad tadi. Itu yang memang 3 hal ini yang harus terpenuhi. Kalau terpenuhi 3-tiganya itu baru adanya hukum ketika 3 itu terpenuhi. kalau dalilnya ya Quran Sunnah itu Ya, ada gitu dalil ya. yang kita tahu Quran Sunnah itu harus ada. Oke. Gitu kan ya. Terus siapa yang memahami itu juga penting juga. Mustahid atau Mujtahid mustadil atau itu bukan tadi. gitu kan ya. Karena kalau orang yang memahami keliru itu juga nanti bahaya. Gitu. Atau yang terakhir adalah cara memahami itu juga harus benar. Oke. Jadi Ini paling tidak nanti kalau ditanya kenapa? Ya karena biar agama itu benar gitu. Saya kasih contoh begini. Kalau hari ini ditanya Quran Sunnah itu bakal hilang atau tidak, insya Allah tidak. Kenapa? Semakin banyak gitu Pak ya. Kalau dulu Quran itu hanya beberapa eksemplar. Kalau sekarang mau model apapun ada, ya Pak ya. Kalau kita katakan hadis itu hilang, nggak mungkin. Kenapa? Hadis itu semakin banyak yang nyetak. Tetapi di dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan ketika akhir zaman ilmu itu akan hilang Pak. Yang hilang itu ilmu. Tetapi yang dikatakan ilmu itu bukan buku, tapi siapa? Ulama. Ya Pak ya. Innallaha layak bidul ilma intizaan. Allah tidak akan mengambil ilmu, artinya nggak mungkin bukunya hilang, nggak mungkin. Tapi yang hilang apanya? Ulamanya. Ketika ulama hilang, fa'aftau, mereka berfatwa, fadollu wa adollu. Maka dolu mereka tersesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena kekesatan itu Pak, kalau dia itu nggak tahu gampang, ngasih taunya gampang. Yang paling susah itu ketika dia itu punya dalil tapi sedikit-sedikit. Saya kasih contoh Pak, kalau ada orang ngebom masjid gitu Pak ya, kalau dia nggak tahu dalil berarti dia bodoh. Tapi kalau dia ngebomnya sambil takbir itu yang lebih bahaya. Kenapa? Karena dia tahu dalil, ya Pak ya. Dan kalau kita lihat bahayanya orang yang membaca Quran itu malah nanti dikatakan oleh Nabi. orang membaca Quran berbahaya gitu. Ini memang membaca Quran kok berbahaya, kenapa? Ini memang ada hadisnya. Hadisnya begini Pak. Dikatakan dalam hadis sahih nanti dikatakan qala Nabi dikatakan bahwasanya inna min di'ti hadza qauman yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minal Islam. Jadi akan datang di akhir zaman orang itu yang masih muda, semangat, mereka membaca Quran. Jadi nanti ini ciri-ciri Pak, orang yang membaca Quran. Kalau kita lihat ciri ini selalu ada. Dalam hadis yang lain dikatakan yaquluna min qauli khairil bariyah atau min khairi qaulil bariyah. Mereka itu suka mengatakan dari pernyataan orang yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad. Baca Quran, baca hadis. Tapi oleh Nabi hati-hati. Kenapa? Karena mereka itu imannya hanya di mulut, kan gitu ya. Qurannya hanya di mulut. Qurannya hanya di mulut. Yang seperti itu oleh Nabi itu suruh membunuh. Ini agak-agak berat. Kenapa? Orang baca Quran, baca hadis oleh Nabi suruh Dibunuh. Dan cirinya kalau di dalam hadis itu mereka membaca Quran. Makanya ini agak-agak aneh. Dan Anehnya membunuh begini. mereka itu ada pahalanya. Dan membunuh mereka itu malah ada pahalanya. Kenapa? Karena mereka begini. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal ausan. Mereka itu membunuh orang Islam, meninggalkan orang yang malah dia itu Menyembah ateis, berhala. menyembah berhala. Gitu. Nah, ini nih
Kenapa saya sebut bahaya? Hari ini Pak, kita kadang-kadang tidak bisa memilah antara orang yang membaca Quran dan dia ulama atau bukan. Gitu Pak ya. Kalau ilmu hilang itu dengan meninggalnya ulama. Tapi kalau orang baca Quran semakin banyak. Hanya saja membaca Quran oleh Nabi tidak menjadi patokan dia itu ulama. Ya Pak ya. Dan ini nih biasanya ada ciri-cirinya. Nah, dan yang paling penting nih Ustaz Tomo, kalau kita lihat membaca Quran, menafsiri sendiri itu malah nanti oleh Nabi dibilangin kamu siap-siap masuk neraka. Membaca dengan menafsiri sendiri. Iya, dikatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, siapa yang mengatakan Quran dengan pendapatnya dia, falyatabawa maq'adu minan nar. Hati-hati dia nanti endingnya itu masuk neraka. Walaupun Bahkan benar. ketika benar. Dalam riwayat Imam Abu Daud dikatakan man qala fi kitabillahi azza wajal bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa yang mengatakan dengan tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, walaupun dia benar, dia telah salah. Walaupun benar dia Walaupun telah benar, salah. fakot Kesalahannya di akhta'a. mana ini, Ustaz? Nah, ini kesalahannya adalah dengan pakai pendapatnya sendiri tadi. Biro'yihi Biro'yihi tadi. tadi gitu. Artinya biro'yihi itu dia memahami Al-Qur'an tetapi tidak menggunakan kaidah-kaidah tafsir begitu ya. Iya, bisa begitu. Akhirnya walaupun mungkin benar tapi yang kebetulan begitu ya, Ustaz. Iya, walaupun benar dia tetap salah. Tetap dianggap sebagai sebuah kesalahan. Betul. Ya, ini pentingnya istihad itu di sini ya. Walaupun dalam artian berarti kita tidak boleh membaca Quran, bukan, gitu ya. Membaca Quran itu termasuk kebaikan. Oke. Tetapi kalau menyimpulkan hukum dari Quran, kalau dia bukan ahlinya, itu yang bahaya. Maka harus ada yang namanya proses ijtihad itu di situ. Dan istihad tentu adalah yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Betul. Bukan sembarang orang Iya. gitu. Ya, ini pentingnya berarti pertama karena para ulama semakin banyak yang meninggal, berkurang. Mereka lah yang benar-benar sebagai mujtahid, bukan orang yang sembarang membaca Al-Qur'an dan hadis dengan pemahamannya tapi dengan menggunakan kaidah-kaidah gitu Iya. ya. Kemudian ternyata ada banyak orang membaca Al-Qur'an, membaca hadis Nabi SAW tetapi salah memahami. Yang akhirnya kata Rasul SAW malah boleh dibunuh ini karena Ya, mereka walaupun- membunuh banyak orang Islam gitu ya. Iya, betul. Untuk menyelamatkan orang Islam Walaupun hadis ini nih sangat rentan untuk salah paham, Pak ya. ditafsirkan dengan Agak beragam berat gitu penafsiran ya. gitu ya. Makanya- Tapi yang jelas Rasul mengatakan faktuluhum gitu ya. Faktuluhum, gitu. Bunuhlah mereka, Karena membunuh mereka itu termasuk dapat pahala. dapat pahala gitu. Betul. Ini banyak orang baca Quran tetapi malah disuruh dibunuh karena kesalahan mereka itu. Betul. Dan salah satu ancaman Rasul SAW juga, kenapa ini penting untuk beristihad yang dilakukan oleh seorang mustahid, karena kalau bukan seorang mustahid berusaha untuk memahami Al-Quran, walaupun benar, yang kebetulan itu tadi Iya, ya, Zat, betul. karena bukan benar yang benar-benar benar gitu ya, Iya. maka kebenaran itu tetap dianggap salah oleh Rasul SAW. Ini Betul. pentingnya istihad. Ya. Oke, ini tentang urgensi istihad ini, Zat. Nah, barangkali antum ada tambahan tentang urgensi istihad. Begini, tadi saya katakan di awal bahwa ayat Quran itu jumlahnya terbatas, hanya 6.200-an, dan yang terkait dengan hukum hanya sekitar 200-an itu. Artinya dia tidak bisa menjawab semua masalah kehidupan karena memang dia punya keterbatasan. Dan yang bilang Quran itu terbatas bukan saya, yang bilang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mau mengutus sahabatnya untuk menjadi juru penjelas Islam di Yaman, Muaz bin Jabal itu, kan ditanya, dengan apa kamu berpegang dalam memecahkan masalah masyarakat itu? Saya berpegang pada Quran. Terus Nabi bertanya, ini pertanyaannya menarik, kalau di Quran nggak ada gimana? Ini pertanyaan Nabi ini apa ya, istilahnya di situ poinnya. Mestinya kan harusnya, oh dengan Quran, cukuplah dengan Quran, selesai semua perkara, selesai, gitu kan? Tibyanan likulli syai' gitu. Karena kan di dalam Quran itu disebutkan ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada satupun yang kami luput dari menyebutkannya di Quran, gitu kan? Sering kemudian cukuplah Quran sebagai pedoman hidup kita, hanya dengan Quran saja, nggak usah dengan yang lain-lain, apalagi dengan istihad manusia segala macam. Manusia kan tidak maksum, yang maksum kan hanya Allah dan Rasulnya, cukuplah Quran dan Sunnah, gitu kan. Tapi ternyata yang menolak itu bukan kita, bukan saya, Rasulullah. Kalau di Quran nggak ada gimana? Wah, itu pertanyaan cukup mengagetkan.
kok Nabi bilang kalau di Quran nggak ada? Bukannya Quran itu udah lengkap? Ya harusnya menjawab semua. Tapi Nabi yang bilang kalau di Quran nggak ada gimana? Nah ternyata Muaz juga menjawabnya juga, emang gitu? Emang gitu? Emang nggak ada ya di Quran ya gitu. Ternyata Muaz juga menjawab dengan tegas, kalau di Quran nggak ada ya dengan sunnah Rasulullah kan gitu. Iya. Nah, lalu Nabi masih bertanya lagi, kalau di sunnah Rasulullah nggak ada gimana? Waduh. Wah, padahal sunnah Rasulullah tuh banyak banget jumlahnya. Saya ingat itu perkataan Imam Ahmad rahimahullah ya. Tidaklah dikatakan seorang itu sebagai muhaddis atau ahli hadis itu kalau nggak hafal berapa? 500.000 butir Arju. hadis. Dan beliau bilang arju. Arju ya. Iya. Ya kira-kira lah gitu ya, minimal ya segitulah. Berapa? 500.000 hadis. Saya mikir, itu kutubu sittah atau kutubu tis'ah ya, itu kalau kita jumlahin semua butir-butir hadisnya, kayaknya nggak nyampe ya 500.000 ya. Nggak nyampe, Ustaz. Nggak nyampe Saya kan? pernah menghitung kitab hadis yang hanya di Maktabah Samilah, Ustaz. Hah? Itu saya hitung semuanya ada 241.000 Apa itu hadisnya? hadisnya. 200? Dan bil mukarrar Ah. 241.000. 241.000 hadis terulang-ulang pula ya di dalam maktabah Syamilah gitu, yang Di- ada gitu. yang ada dalam kitab hadis. Padahal kitab hadisnya bukan cuma tis'ah kan, Enggak, bukan hanya sekitar 9. 40-an kitab hadis. 40 kitab hadis itu hadisnya terulang-ulang pastinya kan. Iya. Bahkan di Sahih Bukhari saja yang konon katanya 7.000 itu ternyata cuma 2.000 kalau di apa Nggak tidak diulang-ulang. diulang begitu kan. Anggaplah kita ulang-ulang itu semua, nggak sampai lah 500.000 hadis. Tapi Imam Ahmad bilang 500.000 hadis itu minimal hafal sanad dan matannya begitu kan. Berarti banyak hadis yang belum kita tahu ya. Itu pun sama Rasulullah dibilang kalau nggak ada gimana? Loh berarti ada masalah yang tidak dijelaskan sama hadis. Ya iyalah, orang Nabi yang bilang kok kalau nggak ada gimana. Dan Muaz bin Jabal juga menjawabnya juga, emangnya nggak ada ya Rasul? Udah banyak banget loh nih hadis, ngapalinnya capek gitu. Masa dibilang nggak ada? Ternyata beliau jawabnya nggak begitu. Beliau jawabnya, ya kalau di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, maka saya beristihad gitu. Nah hadis itulah yang kemudian menjawab pertanyaan kita malam hari ini. Sudah ada Quran, sudah ada sunnah, kenapa masih beristihad? Ya jawabannya karena Nabi nanya, kalau di Quran nggak ada, kalau di hadis nggak ada, ya saya istihad. Ya itu karena perintah Nabi juga, dan Nabi tertawa saat itu kan. Tertawa itu bukan mentertawakan Muaz, bukan oh goblok lu begitu juga gak tahu, bukan begitu. Ya kan, tertawa itu maksudnya beliau bahagia, ya kan, sampai ditepuk itu dadanya itu kan. Ditepuk dadanya itu bukan ditoyor-toyor, bego lu, bukan begitu, tapi bangga dengan Muaz bin Jabal yang memang dia bukan hanya tahu bahwa harus beristihad, tapi juga satu hal, Rasulullah memberi ijazah kepada Muaz, kamu itu memang udah cocok untuk beristihad. Nah, dikasih apa namanya? Legitimasi. Bahasa kita itu dia lagi di wisuda tuh, S3 apa S4 apa S5 atau ya kan. Ya silakan kamu istihad. Karena kamu akan datang satu kaum yang mereka itu bukan orang Arab. Mereka itu ahli kitab, mereka orang Yaman. Realita kehidupan mereka ya sebagiannya mungkin beririsan ya, tapi sebagian besarnya lagi nggak sama. Jadi ada ayat Quran yang mau nggak mau nih harus diijtihadkan begitu. Nah salah satu di antara mata rantai ijtihad yang begitu banyak itu adalah kias misalnya. Kan kalau di Madinah, khamr itu kan hanya 2, yang terbuat dari anggur dan yang terbuat dari kurma. Kalau ada minuman memabukkan, tapi tidak terbuat dari anggur, tidak terbuat dari kurma, namanya bukan khamr. Namanya bukan khamr, iya, namanya bukan khamr. Namanya nabiz, namanya apa dan sebagainya kan, nah, gitu. Nah tapi kemudian nanti ada ijtihadnya, kullu muskirin khamrun, segala yang memabukkan kita masukkan ke dalam kelasnya khamr. Tapi walaupun dia namanya bukan khamr, tapi dimasukkan sebagai kelasnya khamr. Kalau khamr secara hakiki itu hanya yang terbuat dari kurma dan anggur. Yang terbuat dari apa itu misalnya pohon root beer itu ya, apa bir itu kan dari nama pohon ya. Nah itu nggak termasuk khamr, tapi dia memabukkan. Nanti di situ ada proses kias. Ini minuman yang memabukkan, ada ilatnya memabukkan. Itu minuman namanya tidak ada di dalam Quran, namanya tidak ada dalam hadis, tapi dia sama-sama muskir. Nah itu kan kemudian dikias. Nah proses mengkias itu bagian dari
ijtihad Ya. yang besar itu. Kalau tidak ijtihad, maka kita sekarang boleh minum kopi miring, boleh minum vodka, boleh minum semua. Kenapa? Emang diharamin di Quran, saya tanya. Memang itu diharamin di Quran. Angciu, tuak, ya kan? Yang memabukkan itu semua. Emang ada di Quran? Enggak ada. Di Quran cuma dibilang khomer, dan itu bukan khomer. Khomer hanya yang terbuat dari anggur dan kurma. Kenapa sekarang jadi haram? Karena itu kias, dan kias itu adalah itu intisari dari ijtihad itu sendiri. Maka wajib ijtihad itu. Cuma yang boleh melakukannya yang sudah memenuhi kapasitas Ya, gitu. kayak Mu'adz bin Jabal itu tadi. Kayak Mu'adz gitu bin ya. Jabal. Enggak boleh sebarang orang main kias-kias gitu aja. Karena kan ada juga sahabat yang mengkias antara mandi janabah dengan tayamum. Karena dia bukan Mu'adz bin Jabal. Dia bukan Mu'adz bin Jabal. Jadi kan gini, kalau orang mau wudhu nggak ada air kan bisa tayamum pakai tanah. Nah dia mengkias, mau mandi janabah nggak ada air, maka dia mandi janabah pakai tanah. Dia telanjang bulat, dia guling-guling, gitu. Itu kan diketawain gitu, ngapain lu telanjang bulat di situ? Enggak, saya kira kan kalau nggak ada air kan pakai tanah. Iya sih, tapi bukan begitu juga. Ente istihad membarangan kagak ngerti, padahal dia sahabat juga sih. Padahal sahabatnya senior Ustaz itu, Ammar bin Yasir Ustaz. Nah, artinya Senioritas. tidak semua sahabat itu juga ahli ijtihad. Ya, tidak semua sahabat ahli ijtihad. Itu kalau mau mengacu kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, kan cuman sekitar 130-an aja sahabat itu yang bikin fatwa itu ya karena dia ahli ijtihad ya. Produk fatwanya cukup banyak. Padahal jumlah sahabat kan berapa? Kalau As-Suyuti mengatakan sekitar 124.000. Jumlah sahabat Nabi 124.000. Tapi yang dikenal ada ijtihadnya, hasil ijtihadnya itu cuma 130-an orang. Dikit banget kan berarti kan? Itu pun dibagi menjadi 3. Nah, itu masih dibagi lagi menjadi 3 klasifikasi, yang mukatsirin, yang apa namanya mukallilin dan sebagainya. Tapi paling tidak ada 130 itulah yang mujtahid itu kan. Nah, artinya apa? Enggak mentang-mentang dia sahabat berarti dia mujtahid gitu ya. Apalagi kita. Bahasa Arabnya keren gitu. Iya. Ya, itu urgensi yang selanjutnya ya. Ya. Bahwa istihad itu penting karena satu hal, keterbatasan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ditanyakan sudah ada Al-Quran dan juga Sunnah, kenapa perlu istihad? Karena Al-Quran dan Sunnah terbatas. Nah, siapa yang mengatakan terbatas? Rasulullah SAW sendiri. Ketika Mu'adz bin Jabal ditanyakan dan diutus oleh Rasul untuk berdakwah ke Yaman, kata Rasul, kalau di Quran nggak ada, di Sunnah. Kalau di Sunnah nggak ada, artinya Rasul memang mengatakan Al-Quran itu terbatas. Karena terbatas itulah untuk menjawab persoalan yang tidak dibahas di Al-Quran dan juga tidak dibahas di Sunnah, diperlukan yang namanya istihad. Nah, makanya tadi kalau khomer terbatas pada kurma dan anggur saja, kalau tidak ada istihad, barangkali ya kita akan menghalalkan banyak hal yang sebenarnya hukumnya sama dengan khomer. Untuk mengatakan hukumnya sama kan perlu ada istihad gitu ya. Nah, itu dari sisi urgensi. Ya. Tapi mungkin juga masih ada yang membantah bahwa menafsiri Al-Quran itu ya, ada yang bisa kita ketahui dengan mudah gitu. Oke. Ini kalau tadi kan memang Qur'annya nggak ada, hadisnya nggak ada Pak ya. Pertanyaannya juga begini, kalaupun Qur'annya ada pun, itu juga tidak setiap orang juga bisa paham. Buktinya apa? Pertama, sahabat Nabi, orang Arab bareng Nabi, ya Pak ya. Ini aja tidak semuanya menjadi ulama. Orang Arab sekarang Pak, semuanya jadi ulama semua nggak Pak? Enggak gitu Pak ya. Cuma kalau dia datang ke Indonesia, pakaiannya pakai gamis putih, mancung, salaman, pasti cium tangan orang Indonesia gitu ya. Bolak-balik lagi sih emang. Bolak-balik. Kenapa? Karena ngomongnya Arab gitu ya. Apalagi orang yang tidak bisa bahasa Arab, taunya dari terjemah. Makanya kalau tadi ditanya, kalau tadi Ustaz Jarod mengatakan bahwasanya Quran ada, hadis ada, baru ada istihad. Sekarang Pak, ada ayatnya pun kita kalau tahu artinya belum tentu bisa paham. Makanya Ibnu Abbas itu pernah bilang begini Pak Tam. Dari riwayat Imam At-Tabari, qala Ibnu Abbas at-tafsiru ala arba'ati aujuh. Tafsir Quran itu ada 4 kemungkinan, Pak. Yang pertama apa? Wajhun ta'riful arabu min kalamiha. Yang pertama adalah orang Arab paham dengan tafsirnya. Kenapa? Karena pakai bahasa Arab. Ya, Pak, Harus ya? orang Arab kalau yang pertama ini berarti. Iya, karena ya maksudnya dengan bahasa mereka pun mereka paham.
Ini yang level rendah, ya Pak ya. Yang kedua adalah tafsir la yukdaru ahadun bijahalatihi. Yang kedua adalah orang itu pasti tahu, walaupun dia itu sangat-sangat rendah, maksudnya pengetahuannya rendah. Yang mana mereka itu pasti tahu. Yang ketiga, wa tafsirun ya'lamuhul ulama. Yang ketiga adalah Al-Quran tafsirnya yang hanya diketahui oleh ulama. Yang keempat, kata Ibnu Abbas, wa tafsirun la ya'lamuhu illallah. Ada di dalam Quran yang mana tafsirnya kita sendiri juga nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Gampangnya apa? Ya alif lam mim yasin kan gitu ya. Kan kita tidak tahu wa a'lamu bimuradi kan itu ya. Makanya gitu ya. mutasabihat. Maka oleh Ibnu Abbas di dalam Al-Qur'an pun itu juga menafsirinya itu ada 4 kemungkinan tadi. Ada yang orang Arab tahu, yang kedua itu setiap orang tahu, yang ketiga hanya ulama saja yang tahu, yang keempat hanya Allah saja yang tahu. Makanya kalau kita lihat selain tadi tafsirnya Ammar bin Yasir, tadi Ammar bin Yasir pernah keliru Pak. Ayatnya jelas, ketika kalian tidak ketemu air, maka kalian tayamumlah, kan gitu Pak ya. Cuma kasus ini muncul di tahun 6 Hijriah itu gara-gara Aisyah kehilangan kalungnya. Sampai-sampai mereka itu lapor kepada Abu Bakar. Abu Bakar, tuh Aisyah gimana sih? Kita harusnya pulang, malam-malam Pak, nggak ada air. Ya Pak ya, tapi Aisyah ngambek nggak mau pulang kecuali kalau kalungnya itu ketemu. Maka orang-orang lapor kepada Abu Bakar. Gara-gara lapor kepada Abu Bakar, Abu Bakar ketemu sama Aisyah, terus ininya ini Pak, ini nih disenggol, dipukul sama Abu Bakar. Cuma Nabi waktu itu sedang tidur di pangkuannya Aisyah, gitu Pak ya. Sampai-sampai turun ayat tentang tayamum. Hanya saja ayat tayamum itu hanya muncul di dalam Al-Quran ketika hadas kecil. Tidak tentang hadas besar. Makanya Ammar bin Yasir sampai keliru memahami. Padahal Ammar bin Yasir Pak, Ammar itu anaknya siapa Pak? Yasir. Ya anaknya Yasir gitu ya. Kan Ammar bin Yasir. Yasir itu aslinya orang Yaman. Beliau datang ke Mekah. Datangnya ke Mekah belum ke Madinah. Datang ke Mekah udah datang duluan. Yang mana beliau itu dihukum sama ibunya Suwaidah itu kan dihukum sama orang kafir Pak ya. Yasir masih hidup. Artinya Yasir itu sudah lama bareng Nabi. Kita jeda sejenak. Oke.
Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali kajian malam Kamis kita. Tadi sudah sampai pada bahwa yang namanya Al-Quran itu dalam pandangannya Ibnu Abbas sebagai turjumanul Quran itu memang ada 4 jenis penafsiran. Ada penafsiran yang hanya diketahui oleh orang-orang Arab karena turun kepada mereka atau orang yang paham bahasa Arab gitu ya. Kemudian yang kedua, penafsiran yang semua orang muslim ya wajib tahu, semua orang bisa memahaminya, gampang. Mungkin yang paling gampang yang kedua ini, semua orang akan paham tentang Al-Quran. Sedangkan yang ketiga, penafsiran yang tidak diketahui oleh para ulama. Kecuali oleh para ulama gitu ya. Hanya diketahui oleh ulama saja. Selain ulama tidak mungkin bisa memahaminya. Dan yang terakhir adalah penafsiran yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama pun yang nggak bisa memahami dan mengetahui maksud asli daripada penafsiran yang model keempat ini. Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian bukti bahwa penafsiran tersebut bisa saja dilakukan kesalahan oleh manusia yang tidak memahaminya. Ternyata para sahabat yang mereka orang Arab hadir di masa turunnya wahyu, hadir bersama Rasul SAW, sahabat ternyata juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran. Seperti yang guling-guling tadi itu salah tafsir begitu ya. Betul. Tapi yang paling gampang itu gini. Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu salah seorang sahabat Nabi, datang pada Nabi dikasih tahu, kamu sholat, kamu puasa, kalau caranya puasa itu di dalam Quran dikatakan kamu ada 2 benang, benang putih dan benang merah. Hitam. Bukan benang hitam. merah, itu benang hitam gitu. Yang mana kalau nanti kamu bisa membedakannya, lah itu sudah tidak boleh makan, gitu. Lah di sini nih Adi bin Hatim beneran punya benang 2, terus kok saya nggak bisa bedain, kok gimana sih gitu ya, sampai besoknya lapor kepada Nabi. Oh maksudnya itu bukan begitu, kan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, kan gitu ya. Makanya Nabi bilang kan ada tambahan minal fajr gitu. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi itu sampai ketawa-ketawa gara-gara Adi bin Hatim itu kelakuannya seperti itu. Sampai memasang benar-benar benang sampai gitu memasang benar-benar benang. Dan memang di Qurannya juga mengatakan benang. Karena gitu, Al-Qurannya memang mengatakan khait. khait gitu. gitu. Jadi kalau di salah satu asbabun nuzulnya itu dijelaskan Jibril menurunkannya tidak sampai minal fajar. Jadi berhenti sampai di hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Berhenti sampai di situ. Belum ada minal fajar. Belum ada minal fajar. Jadi kemudian para sahabat ya kan gini ceritanya, malam bulan Ramadan tuh aslinya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Puasa itu dimulai dari habis maghrib. Iya, aslinya begitu. Jadi ini awal mula pensyariatan puasa. Setiap orang yang habis maghrib itu tidur, maka begitu dia terbangun itu sudah wajib mulai puasa lagi. Karena budaya orang Madinah itu memang tidurnya habis maghrib. Jadi ada salah satu sahabat juga dalam tafsir ayat itu yang pas maghrib dia mau buka, istrinya belum masak. Kata bininya, tungguin sebentar bang, saya cari gorengan di pasar Ciplak gitu kan. Begitu balik, dia tidur. Ya begitu dia bangun udah mulai puasa lagi. Nah turunlah ayat itu, sekarang udah boleh, tapi sampai benang putih dan benang hitam itu kelihatan bedanya. Nah langsung pada girang, bukan cuma Adi bin Hatim sih sebenarnya, yang lain juga pada begitu. Tapi mereka di tengah jalan juga bingung, ini benang putih, benang hitam maksudnya apa begitu kan. Tanya kepada Rasulullah, nah Rasul jelasin itu maksudnya fajar gitu. Nah setelah dijelasin, baru besoknya Jibril turun lagi. Bawa 2 kata itu saja, minal fajar. Itu penjelas ternyata kan. Nah jadi memang kadang-kadang sahabat pun bisa kecele juga untuk menafsirkan ayat Quran, tapi enak. Di zaman sahabat masih ada Nabi, dilurusin, semuanya dilurusin lagi gitu ya. Jadi para sahabat memang gitu ya. Tapi apakah mereka mustahid atau bukan? Ini beda pembahasan dan beda persoalan. Ternyata sampai selevel Adi bin Hatim, kemudian tadi ada Ammar bin Yasir dan seterusnya juga pernah terjadi kesalahan di dalam menafsirkan itu ayat Al-Quran. Mereka tuh masih proses menuju jadi mujtahid. Jadi lagi belajar, masih mahasiswa lah. Ya belum lulus juga, belum selesai tesisnya gitu kan. Untungnya gurunya masih ada. Untungnya gurunya masih ada, gitu ya diluruskan. Nanti pada akhirnya nanti yang kecil-kecil kayak Ibnu Abbas, yang Ibnu Umar, yang muda-muda itu nanti setelah yang tua-tua senior pada meninggal, nah mereka lah yang jadi seniornya kemudian hari yang mewariskan ilmunya kepada generasi berikutnya, para tabiin, atba'ut tabiin dan sebagainya, dan bermuara nanti ditampung secara besarnya itu nanti di zaman imam mazhab yang 4 itu. Jadi ketika
sudah ada Al-Quran dan Sunnah, kenapa perlu ijtihad? Jawabannya adalah sangat amat perlu. Dan ijtihad siapa? Imam madhab itu, gitu saja jawabannya. Ya gini, kalau di level di zaman-zamannya para imam mazhab, jadi ijtihadnya Rasulullah, kan Rasulullah juga pernah berijtihad juga ya. Kemudian ijtihadnya para sahabat, ijtihadnya para tabi'in, itu semua sudah mulai dikodifikasi, sudah mulai ditulis gitu ya. Jadi sudah merupakan hasil koleksi dari sekian banyak ilmu-ilmu yang terwariskan. Kalau di zaman sahabat bisa jadi begini, sahabat Nabi kan sahabat ya, tapi kan nggak selalu bersama Nabi. Sehingga di zaman, misalnya zaman Abu Bakar, ada satu masalah penting, Abu Bakar nggak tahu jawabannya. Lalu Abu Bakar tanya, adakah di antara kalian yang pernah dengar dari Rasulullah tentang masalah ini? Nah, lalu ada yang bilang, saya pernah dengar. Di mana, bagaimana, dan sebagainya. Di zaman Umar juga pernah begitu. Di zaman Utsman, Ali itu juga begitu kan. Nah, karena di zaman sahabat itu belum bisa dikoleksi semua hukum-hukum yang datang dari Rasulullah, masih harus dikumpulkan dulu. Masih Tapi kalau udah zaman agak gitu. kesininya lagi, nah itu pengkoleksian itu sudah mulai lengkap. Nah di zamannya empat mazhab itu, wah itu sudah lengkap banget, sudah lengkap banget. Jadi sudah terkoleksi, sudah terkumpul semua. Ya walaupun belum ya itu koleksi hasil ijtihad ya, Ustaz. Koleksi ayat, koleksi hadis, koleksi hasil ijtihad. Ya nanti kan misalnya kata Imam Syafi'i, memang benar sih misalnya salah satu sahabat bilang begini, tapi sahabat yang lain bilang begitu. Sahabat lagi yang lain bilang begitu lagi. Nah, itu dari kumpulan ijtihad-ijtihadnya para sahabat, yang mana yang kita pakai gitu ya. Nah, itu kan harus dikoleksi dulu dan dipilih dan mana yang dirojihkan, mana yang tidak dirojihkan. Memilih, merojih, Nah, itu bagian dari ijtihad juga. Iya. Dan itu sudah dilakukan gitu. Sebagaimana Imam Malik mengatakan begini aja deh. Sahabat kan banyak, tapi saya memilih sahabat yang tinggal di Madinah. Pokoknya yang ada di Madinah ini jadi contoh. Kalau perbuatan hadis semua itu banyak itu cocok dengan apa yang diamalkan orang-orang di Madinah di zaman saya, berarti hadis itu saya terima. Tapi kalau nggak cocok, saya nggak terima. Nah, gitu. Nanti kalau Imam Abu Hanifah harus mutawatir. Kalau nggak mutawatir, saya nggak terima. Maka dipakai apa tidak dipakainya suatu hadis itu ukurannya berapa banyak yang meriwayatkannya. Nah, nanti Syafi'i datang lagi, oh bukan itu, harus sahih. Sahih itu walaupun cuma satu orang, tapi orangnya punya kualitas yang luar biasa, maka itu yang kita pakai dan seterusnya. Jadi memilih dan sebagainya itu bagian dari ijtihad juga. Dan bagusnya adalah kalau sudah di zaman para imam yang empat itu, nah itu ijtihad itu sudah ya istilahnya sudah matang. Sudah nadija wahtaroko. Ketika sudah matang, terkoleksi dan terkodifikasi rapi. Terkodifikasi dengan rapi. Iya. Dan itu nanti. Apakah kemudian pertanyaannya ijtihad sudah selesai gitu? Sebagian besarnya sudah. Tapi sebagian lainnya juga nggak mungkin tertutup ya. Kenapa? Zaman kan berkembang terus. Ya kan. Misalnya dari zaman 4 mazhab kita yang kitab fikih klasik terakhir itu katakanlah tahun 1250-an lah ya. Di zaman-zaman itu yang sudah kesininya kan sudah mulai zaman khalaf gitu ya. Dari situ ke kita 200-300 tahun terakhir tetap masih harus ada banyak ijtihad. Kenapa? Karena banyak persoalan-persoalan yang muncul kemudian. Bagaimana sholat di pesawat, ya kan? Bagaimana sholat di kereta. Nah, zaman dulu 200 tahun yang lalu belum ada pesawat, belum ada kereta. Bagaimana menentukan waktu sholat pakai jam, misalnya kan? Itu kan ijtihad yang modern. Tapi itu ijtihad yang sifatnya istilahnya pelengkap saja, tambahan saja. Tapi kalau ijtihad yang paling basic, yang paling dasar, itu hampir 90% sudah selesai. Tersedia. Baik, sepertinya kita harus memberikan kesempatan kepada para jamaah sekalian untuk barangkali ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, saya persilakan kepada Mas Wildan, silakan. Oke, baik.
terbatas oleh waktu yang hampir habis. Nah, itu boleh kita melakukan ijtihad dalam kondisi yang terdesak. Seperti itu, Ustaz. Ya. Yang pertama terkait kata terbatas nih untuk Al-Quran dan Sunnah. Ini seperti terdengar nggak sopan, janggal atau bagaimana? Masa yang sudah lengkap dibilang terbatas gitu. Kemudian yang kedua, ini para penumpang kereta ini kadang-kadang kedatangan waktu maghrib yang mau habis, akhirnya harus beristihad. Boleh nggak istihad seperti itu? Gitu. Ya memang banyak yang terganggu ya dengan istilah Quran kok terbatas. Karena selama ini udah terlanjur ngomong lengkap, apa aja ada di Quran, ya kan? Pasta gigi, odol semua itu ada di situ di Quran. Ini kira Quran bak sampah apa semuanya ada? Enggak juga kan? Mall. Dikiranya mall gitu. Ya memang terbatas tuh kan gini. Al-Qur'anu kitabun mahdud. Ya kitab yang terbatas. Terbatas kenapa? Ya jumlahnya nggak nambah. Begitu Nabi wafat ya sudah berhenti gitu kan. Memang kalau dari segi narasinya ya terbatas jumlah ayatnya. Nah gitu ya. Terbatas jumlah teksnya dan terbatas sudah berhenti turun lagi wahyunya. Gitu mungkin lebih dilengkapinya ya. Jadi kan cuma masalah bagaimana membahasakannya, tergantung sih. Kalau niatnya baik pasti paham, tapi kalau niatnya nggak baik pasti viral kan gitu ya. Nah, di zaman kita kan apa sih yang nggak bisa diviralkan gitu ya, orang salah ngomong kepleset pun juga viral juga gitu ya. Ini ada kalimat Ibnu Rus yang maknanya juga terbatas juga, Zat. Beliau mengatakan an-nusus mutanahiyah wal waqa'i al-mustajidat ghairu mutanahiyah. Nah, mutanahiyah itu artinya apa? Apa artinya mutanahiyah? Ya, terbatas. sudah selesai. Ya sudah Habis, selesai. gitu. Iya, nihayah kan berhenti kan sudah selesai. Jadi mungkin bahasanya gini, Quran sudah berhenti turun. Ya, sehingga apa yang terkandung di dalamnya tidak akan bisa berkembang lagi secara tekstualnya. Tapi kalau secara makna, hukum dan sebagainya, dia akan selalu elastis. Nah, elastisnya itu di mana? Di ijtihadnya itu. Tapi hasil ijtihad itu bukan Qurannya langsung, tapi itu hasil pemekaran-pemekaran dari tiap ayatnya. Harus dibedakan mana Ya. Quran dan mana Nah, pertanyaan yang kedua gini. Memang benar bahwa pintu ijtihad tidak tertutup rapat, ya. Termasuk kita orang yang awam. Saya kasih contoh yang sederhana, misalnya kalau kita lagi tersesat di tengah hutan padang pasir dan sebagainya, lalu kita nggak tahu arah kiblat, kita mau sholat. Nah, itu apa yang kita lakukan? Ya, kita beristihad. Padahal kita bukan mujtahid. Orang bahasa Arabnya nggak bisa. Padahal katanya syarat menjadi mujtahid itu harus gini. Lah, saya kan bukan mujtahid gitu. Terus kita harus cari arah kiblat. Apa saya istihad apa nggak usah aja gitu kan? Ya istihad juga, tapi istihad dalam tanda petik, istihad dalam dalam wilayah yang sangat terbatas sekali, sekedar untuk menentukan mana arah kiblat. Itu istihad juga sebenarnya. Disebut istihad juga seperti tadi. Kita sholatnya gimana ya? Udahlah, sak sholat-sholatnya wae, sak karpe dewe lah, terserah gitu kan. Ya itu istihad juga, tapi itu tidak sama, tidak equal dengan istihad yang sedang kita bicarakan dalam bab ini, yaitu mujtahid besar gitu ya, yang dengan segala kapasitas dan kemampuannya. Itu istihad dalam pengertian yang sangat terbatas, dalam waktu yang sangat kepepet, dalam kondisi yang sangat khusus. Setiap orang boleh beristihad saat itu. Tapi ingat, itu istihad abal-abal. Abal-abal, dan dia tidak boleh bilang saya adalah seorang mujtahid. Waktu itu di kereta saya istihad cari arah kiblat. Nah, gitu. Sama dengan begini, Imam Masjidil Haram, ya. Saya ini imam Masjidil Haram. Kenapa? Waktu itu sholat isya telat dan saya datang berdua sama teman saya dan kita sholat isya jamaah, saya imam dan dia makmum. Maka saya adalah imam Masjidil Haram. Bener kan? Ya bener sih, tapi imam-imaman, imam abal-abal itu bukan imam beneran. Cuman di mana di kurikulum fit begitu ditulis pengalaman imam Masjidil Haram. Wah, ini nggak salah sih, tapi ngawur gitu istilahnya kan. Gitu. Bukan imam besar, Ustaz, imam kecil. Imam kecil, imam swasta itu namanya. Imam swasta. Nah, gitu. Baik. Ya, terjawab ya. Kita bisa masuk ke pertanyaan kedua, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaan saya itu hampir mirip dengan saudara kita. Udah keduluan, tidak masalah. Saya melengkapi saja, Bu Ustaz. Ya, jawabannya kayak gitu Pak tadi Pak. Ya. Ya. Mau izin tanya. Saya mencermati makna dari kalimat ijtihad itu sendiri. Tadi Ustaz Hanif waktu saat mukodimah mengatakan bahwa kalau nggak salah dimaknai bahwa ijtihad itu adalah sebagai penjabaran barangkali ya dari Al-Quran dan hadis barangkali seperti itu ya, kalau tidak salah. Kemudian Ustaz Sarwat juga menyampaikan bahwa ijtihad itu sepertinya
Al-Quran kan hanya masih mas bungkal gitu ya, perlu diproses dan perlu penjabaran. Mungkin kalau di undang-undang namanya petikan barangkali seperti itu ya, seperti itu. Artinya ya petikan seperti itulah, penjabaran. Tapi begitu berakhir ceramah tadi dari Pak Ustaz Syarif menyampaikan bahwa kalau hukum Al-Quran kan terbatas, hadis terbatas. Kalau tidak ada Al-Quran ya ada hadis. Hadis tidak ada ya berijtihad. Apakah itu tidak dimaknai sebagai penambahan hukum? Karena kita tahu bahwa hukum yang ada hanya dua, Quran dan hadis pegangan kita itu. Apakah ini tidak menambah dari pegangan perundang-undangan di hukum Islam barangkali tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya sangat mendasar ini, definisi istihad itu sendiri itu ya. Apakah istihad itu tambahan terhadap Al-Quran dan Sunnah? Jadi menjadi ada sumbernya ada ketiga ini. Mungkin Ustadz Hanif dulu yang menjawab. Oke, ini memang pengertian ijtihad itu bisa dari segi bahasa, bisa dari orf, suatu keilmuan tersendiri, Pak ya. Kalau dari segi bahasa itu ijtihad itu kan sungguh-sungguh, gitu ya. Kan ada ijtihad itu dari kata-kata sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh memahami Al-Quran dan hadis. Awalnya begitu. Bisa dari Al-Quran itu ada secara nas, artinya Qurannya ada, gitu Pak ya. Atau Qurannya ada, tetapi hukumnya itu turunan. Makanya kalau tadi dikatakan nas itu terbatas, jelas. Tetapi hukum Al-Quran itu bisa ada semuanya. Makanya ada yang bilang begini Pak, di dalam Quran itu ada caranya masak enak, itu ada Pak. Gitu ya. Emang ada Ustadz? Di Quran pernah ketemu nggak Pak? Cara masak enak itu ada nggak Pak? Cara bikin mobil itu ada nggak? Kalau dijawab ada, mana? Kan gitu ya Pak ya. Kalau dijawab nggak ada, berarti kan nggak komplit. Nah, padahal ada yang bilang ada. Buktinya apa? Ada ayat Quran mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Berarti cara masak yang enak di Quran ada nggak Pak? Ada, yaitu apa caranya? Nanya kepada yang tahu gitu ya. Makanya ini nanti kan masih jadi tadi kalau dikatakan Quran itu terbatas, seolah-olah kan masa sih Quran kan ada semuanya gitu ya Pak ya. Kita nggak sepakat dulu gitu di dalam hal terbatas apanya gitu ya. Terus masuk yang dimaksud di dalam Quran itu yang mana gitu. Makanya kalau tadi dikatakan berarti ijtihad itu penambahan hukum dong gitu ya Pak ya. Bisa dikatakan iya gitu ya. Kenapa? Karena nasnya terbatas, teksnya terbatas. Artinya kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran berarti bisa kita ijtihadkan. Saya kasih contoh. Kalau orang itu zakat di zaman Nabi, zakatnya pakai kurma, gitu ya. Nabi pakai kurma. Kalau orang kita ada yang nggak yang pakai kurma? Nggak ada yang terima. Nggak ada, gitu ya. Nggak ada. Kalau zakat pakai kurma, Pak mohon maaf Ramadannya udah habis kan itu ya. Nah biasanya kan orang kurma kan awal Ramadan, kenapa? Buat takjil gitu kan ya. Tapi adanya adalah pakai beras. Kalau dikatakan tambahan, kan kita katakan tambahan, kenapa? Karena di Nabi tidak ada kan gitu ya, pakai logika begitu. Tapi kalau kita katakan ada, buktinya apa? Di kurma itu maksudnya adalah makanan pokok, berarti kan ada tuh. Makanya ini kalau ada dua orang bisa jadi nggak ketemu, kenapa? Karena cara pandangnya bisa jadi beda, padahal sama, gitu Pak ya. Makanya di sini nih ijtihad itu artinya menggali hukum dari dalil Quran dan hadis, baik secara teks maupun secara makna di balik teks. Kenapa? Karena nanti ada mantuk, ada mafhum ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Kalau ini susah nih istilahnya. Itu tapi yang jelas di Quran tuh sudah ada berita tentang handphone. Apa Ustaz? Kita kalau mau nelpon nggak punya pulsa itu kan kita miss call kan, wa may ya'mal miss call. Itu ada. Sayarah juga ada berarti. Sayarah juga ada. Mobil juga ada. Itu tafsir sak penake dhewe. Iya. Makanya kalau tadi dikatakan ijtihad itu sendiri sebenarnya artinya sungguh-sungguh menggali dari Al-Qur'an dan hadis, baik yang sudah ada atau tidak ada. Contohnya adalah kalau di Quran yang dilarang adalah wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan bilang hus ya, gitu ya Pak ya, dan jangan dibentak. Kalau dipukul boleh nggak? Ya di Quran sih nggak ada. Kata siapa nggak ada? Gitu kan ya. Ini namanya di Quran ada, tetapi pemahaman bukan pakai mantuk, bukan pakai yang tertulis. Bukan teksnya. Bukan pakai teksnya, tapi pakai pemahaman mafhum.
Nah, nanti Nah, ada mafhum juga. itu istihad gitu. Nah, mafhum itu Kalau istihad. yang teksnya kan tidak ada. Ya sama dengan di hadis misalnya gini. Yang harus dicuci kalau ada anjing apa namanya Menjilat. masukin moncongnya ke dalam air itu yang dicuci apa? Ya wadahnya. Wadahnya kan? Wadahnya. Bukan apa namanya orangnya kan? Ya, juga bukan anjingnya dan sebagainya. Nah, nanti ada orang yang mengatakan bahwa ya sudah berarti yang najis itu cuma air liurnya aja. Yang lain-lainnya enggak, kotorannya enggak, air kencingnya enggak, keringatnya enggak apa enggak. Ada yang berpendapat seperti itu kan? Nah, tapi nanti kalau dalam mazhab Syafi'i enggak bisa. Ya kalau air liurnya najis, ya semuanya ikut najis lah, badannya apa semua ikut najis. Dan kita di Indonesia kan rata-rata bermadzhab Syafi'i, ya kan? Sebenarnya kalau ditanya apakah bulu anjing najis, gimana Pak? Bulu anjing najis nggak? Ada nggak hadisnya menyebutkan bulu anjing najis? Nggak ada. Tapi Bapak mau nggak habis pegang-pegang anjing gitu terus sholat? Berani nggak? Nggak berani. Kan nggak ada hadisnya. Ini maksudnya begini berarti. Kalau teksnya memang tidak ada, tapi kan nalarnya atau logikanya, kalau air liurnya aja najis, gitu kan? Dan air liur kan ada di kelenjar ludahnya dia kan, terus masuk ditelan kan, masuk ke perutnya. Jadi apapun yang ada di dalam perutnya juga ikut najis kan. Nah ketika di dalam perut itu terjadi pencernaan, ada yang bikin jaringan tubuh, maka tulangnya, dagingnya, darahnya, keringatnya, air kencingnya kan semua juga ikut najis juga. Tapi emang tidak ada bunyi hadis yang bilang keringat anjing itu najis, rawahu Muslim, nggak ada gitu. Nah cuman mengambil mafhum ya kan. Kalau itunya saja sudah najis berarti yang lainnya juga najis gitu kan. Nah di Quran juga begitu ya. Jadi Quran tuh kan yang disebutkan malah cuman lahmul khinzir, dagingnya doang. Kalau gitu berarti air liurnya enggak. Hurimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Yang diharamkan tuh lahamnya saja, hatinya enggak. Ya kan? Sop kaki babi itu enggak juga ya kan? Dagingnya aja. Ya karena dagingnya aja, ya, kikilnya enggak harusnya kan gitu. Yang tertulis teksnya begitu, tapi enggak masuk akal lah kalau masa yang haram cuma dagingnya doang. Kalau ininya enggak dong, kalau apa namanya jeroannya babi, ya hadis juga. Tapi kan enggak disebutkan di Quran. Nah gitu. Jadi yang disebutkan di Quran itu memang terbatas. Tapi mafhumnya itu kemana-mana, larinya kemana-mana. Termasuk kalau orang Indonesia, babi itu udah memang talak 3 lah ya. Sekali babi, tetap babi, ya kan, hidup babi. Sampai dia hancur pun juga, udah jadi tulang belulang, udah jadi gelatin, udah jadi apa, tetap masih dianggap babi gitu. Masih haram, masih najis gitu. Oke. Saya Jadi- tambahin dikit ya. Memang apa namanya proses pertama ijtihad itu memahami bahasa, Pak. Makanya dulu ada ulama namanya Abdurrahman bin Mahdi. Beliau itu ulama ahli hadis. Bahkan di dalam beberapa literatur beliau itu lahirnya 135 Hijriah. Tapi beliau bingung. Beliau itu murid Imam Malik. Ya Pak ya. Ini hadis kok banyak, Quran kok banyak, saya bingung. Makanya beliau minta Imam Syafi'i nulis kitab. Bagaimana cara memahami Quran, hadis. Dan beliau nulis Ar-Risalah yang saya bawa ini. Ini contoh Pak, cara memahami Quran hadis. Ini kuncinya. Dan beliau ketika mengawali tulisan Ar-Risalah bicaranya tentang tata bahasa. Kenapa? Karena memahami Quran yang berbahasa Arab itu harus tahu tentang bahasa ini nih maksudnya bagaimana. Gitu. Makanya ijtihad pertama dalam memahami teks adalah memahami bahasa. Itu yang paling standar. Makanya tadi ada mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, mantuk, nanti apakah perintah wajib, larangan itu haram, itu semua masuk dalam bab bahasa semuanya. Dan ini yang paling penting untuk pertama kali, Pak. Gitu. Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah apakah ijtihad tambahan dari Al-Quran dan Sunnah, jawabannya bisa disebut sebagai tambahan, tapi dalam makna untuk makna-makna yang tidak secara teks tersebutkan, gitu. Kayak melarang mengatakan bukan arti terbatas pada hanya saja yang dilarang. Memukul lebih dilarang kepada orang tua gitu ya. Kemudian tadi misalnya babi yang dilarang itu cuma lahm atau dagingnya saja. Itu Al-Qur'annya. Dengan adanya ijtihad ada yang ditambahkan. Seolah-olah ditambahkan. Padahal ya para ulama memaknai ijtihad ini sebagai mu'arif lil hukmi atau muthbitun lil hukmi gitu ya. Untuk mengeluarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an atau hanya sekedar dipahami saja gitu. Nah, maka tambahan-tambahan tadi nggak boleh memukul, itu tambahan yang dihasilkan dari ijtihad. Tapi ya tambahan yang berdasarkan dari Al-Qur'an dan juga Sunnah gitu.
Pertanyaan adalah satu lagi. Pertanyaan yang terakhir barangkali kalau memang ada. Silakan. Yang lain Ya, cukup ya. sudah habis. Ya, kalau sudah habis mudah-mudahan ini nanti bisa Ada closing statement-nya nggak? bermanfaat. Ada closing statement, mau menyampaikan sesuatu, silakan. Ya. Terakhir begini Pak, kalau kita bicara mengenai judul kita kali ini, kenapa ada ijtihad padahal sudah ada Quran dan Sunnah, itu memang pertanyaannya keliru Pak. Saya kasih contoh begini, ibu kota Amerika itu Pak, itu New York atau New York atau New York? Jawabnya apa Pak? Hah? New York Pak ya? Nggak ada yang bener. Bukan. Jawabnya Washington Pak. Kenapa? Pertanyaannya keliru gitu Pak ya. Seolah-olah berbeda, padahal enggak. Justru kalau kita memahami Quran kok tidak sungguh-sungguh, itu keliru gitu Pak ya. Nah, dengan cara apa? Dengan istihad. Siapa? Ya ulama-ulama yang sudah selesai. Yang dibuktikan apa? Setiap zaman mereka mengakui kalau dia ulama. Siapa? Ya ulama madhab itu. Di setiap zaman mengaku kalau mereka ulama. Kalau ulama sekarang belum tentu Pak, tahun berikutnya dia masih diakui ulama. Gitu Pak ya. Tapi kalau ulama madhab 4, hampir semua madhab, hampir semua ulama, hampir semua negara, hampir semua zaman mengakui kalau mereka mustahid. Gitu ya Pak ya. Lebih aman ikut yang diakui oleh semuanya daripada yang tidak diakui. Kan gitu ya. Maka logika sederhananya begitu. Gitu. Emaknya aja nggak ngakuin kalau dia ulama. Emang anak saya ulama, ternyata emaknya aja nggak tahu lah anaknya Iya. ulama gitu kan. Nah, ini yang Itu paling repot gampang, itu. yang paling gampang. Ya, kesimpulannya ibu kota Amerika itu New York atau New York. Ternyata bukan jawabannya yang penting, pertanyaannya sudah salah gitu ya. Baik, barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, KMK episode yang keberapa ini? 10 ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan-pembahasan yang aktual dan mungkin juga sangat amat penting di KMK berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Dan akhirnya sampai jumpa pada KMK berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sutomo yang telah membantu acara ini.